Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Kali ini kita bertemu kembali di latihan soal matematika dan kunci jawabannya, materi peluang, halaman 119 sampai 120, kemudian halaman 124 sampai dengan halaman 130. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal ketika kami mengupload video terbaru. Kita mulai lagi dari yang pertama. Untuk latihan 4.2 pada halaman 119 di buku kalian yang seperti ini, kalian bisa mendapatkan soal seperti ini. Isilah titik-titik pada kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Peluang mendapatkan sisi Garuda saat melempar koin Rp500 adalah titik-titik dari titik-titik jumlah kemungkinan yang ada. Kalian perhatikan untuk koin Rp500 itu terdiri dari gambar dan angka. Akan muncul seperti ini anak-anak, ada sisi gambar dan ada sisi angka. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan sisi Garuda saat melempar koin Rp500 adalah karena hanya ada dua yaitu gambar dan angka, maka hanya ada berapa kemungkinan anak-anak? Maka hanya ada dua kemungkinan. Ya, hanya ada jumlah kemungkinan yang ada, hanya ada dua. Kalau tidak gambar, maka akan muncul angka. Begitu anak-anak. Kemudian peluang mendapatkan sisi Garuda juga hanya satu kali dari dua kemungkinan yang ada. Berarti di sini kita isi satu dari dua kemungkinan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, peluang mendapatkan sisi angka saat melempar koin 500 adalah titik-titik dari titik-titik jumlah kemungkinan yang ada. Sama seperti yang tadi, jumlah kemungkinannya hanya ada dua karena hanya ada kemungkinan gambar dan angka. Kemudian peluang mendapatkan sisi angka saat melempar koin Rp500 adalah hanya ada berapa kemungkinan? Satu kemungkinan yang ada. Begitu anak-anak. Jadi hanya ada satu kemungkinan yang ada. Kita tulis di sini. Peluang mendapatkan sisi angka dan sisi Garuda, pilih satu, sama atau berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Jawabannya adalah sama, yaitu 1 dari 2, 1 dari 2. Begitu anak-anak untuk soal nomor 1. Sekarang untuk soal nomor 2, untuk melakukan pemilihan ketua kelas DIN melakukan undian menggunakan roda putar seperti di gambar. Ada 4 calon ketua kelas, yang pertama Raymond, yang kedua Mariam, di sini warnanya biru, Raymond yang hijau, Tuti yang oranye, kemudian Abdillah ini yang oranye muda. Begitu anak-anak. Kemudian apa yang diminta soal? Jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Dengan roda putar yang dibuat, roda putar ini, siapa yang memiliki peluang menang paling besar dari ini? Siapa yang memiliki peluang menang paling besar? Dilihat dari warnanya, ini biru memonopoli semua warna ya anak-anak. Jadi yang memiliki peluang menang paling besar adalah di sini Mariam, begitu. Kemudian menurut kalian apakah kelas DIN sebaiknya menggunakan roda putar ini untuk menentukan ketua kelas mereka? Mengapa? Nah, apa sebaiknya menggunakan ini? Coba, apakah sebaiknya menggunakan ini? Nah, jawabannya adalah sebaiknya kelas DIN menggunakan roda putar yang adil untuk menentukan ketua kelas mereka ya. Karena roda putar yang ini itu tidak adil. Kenapa? Mariam itu mendapatkan tempat yang lebih luas dibandingkan teman-temannya atau peluang yang lebih banyak. Jadi sebaiknya kelas DIN menggunakan roda putar yang adil untuk menentukan ketua kelas mereka.
Kemudian soal nomor 3, coba buat roda putar yang lebih adil untuk menentukan ketua kelas mereka. Nah, di sini Ibu sudah buatkan untuk roda putar yang lebih adil. Coba kalian lihat perbandingannya sebelum dan sesudah ini. Sebelumnya Maryam itu lebih besar dibandingkan dengan teman-temannya. Sedangkan setelah dibuat lagi roda putar yang lebih adil, maka semuanya mendapatkan peluang yang sama. Begitu anak-anak. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam bahasa kalian sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan permainan yang adil dan apa yang dimaksud dengan permainan kurang adil. Bisa kalian mengacu ke ini, roda putar ini, dalam menjawab soal berikut. Bagaimana kita menyikapinya? Permainan adil adalah saat setiap orang yang main memiliki peluang menang yang sama. Jadi tidak ada yang lebih mungkin menang dari yang lain. Kalau kita lihat yang ini, Maryam lebih memiliki peluang untuk menang dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi ini permainan yang kurang adil. Bagaimana permainan kurang adil? Saat peluang menang orang yang bermain beda. Jadi ada yang lebih mungkin menang dari yang lain, seperti ini. Ya. Jadi kalau permainan adil yang seperti apa? Yang seperti ini. Setiap orang yang main memiliki peluang menang yang sama, jadi tidak ada yang lebih mungkin menang dari yang lain. Seperti ini ya anak-anak. Kemudian soal selanjutnya, buatlah skenario permainan yang adil dan satu skenario permainan yang kurang adil. Boleh kita menggunakan, nah jawabannya bisa bervariasi. Contohnya, syarat untuk menang permainan mendapatkan 1 atau 3. Misalnya seperti ini, Maryam, terus nanti yang lain, peserta yang lain. Begitu anak-anak. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah latihan halaman 124. Latihan 4.3 halaman 124. Apa warna dengan peluang paling besar saat barang diambil secara acak? Kalian perhatikan dulu kotak A, ada yang berwarna hitam, silver, ada yang berwarna kuning. Begitu ya anak-anak. Jadi kira-kira warna dengan peluang paling besar saat barang diambil secara acak itu warna apa? Jawabannya adalah warna silver anak-anak. Karena di sini jumlahnya lebih banyak dari yang lain, yaitu memiliki 3. Kemudian untuk yang warna kuning hanya memiliki 2. Kemudian warna hitam juga hanya memiliki 2. Jadi kotak A, warna dengan peluang paling besar saat diambil adalah warna silver. Kemudian yang kotak B, ada berapa warna di sini? 1, 2, biru, kuning, hijau, merah muda. Ada 4 warna. Warna dengan peluang paling besar saat barang diambil itu warna apa anak-anak? Birunya ada 1, 2, 3, 4. Merah mudanya ada 2, kuningnya ada 3, hijaunya ada 1. Jadi warna apa yang paling mungkin untuk terambil? Jawabannya adalah warna biru, karena di sini warna birunya terdapat 4 ya anak-anak. Ada 4, sedangkan warna lain jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan warna biru. Kemudian nomor selanjutnya, Sekolah Din sedang membagikan bingkisan berupa peralatan tulis ke panti asuhan. Setiap anak bisa memilih secara acak salah satu dari 2 kotak berikut. Kotak 1 dan kotak 2. Isinya jenisnya sama, hanya jumlahnya yang berbeda. Kotak mana yang harus dipilih oleh anak yang menginginkan? Kotak pensil itu kotak 1 atau kotak 2 ya. Coba kita lihat jawabannya. Ternyata kotak pensil itu di kotak X. Kenapa? Kenapa kotak X? Nah, di sini. Kemudian buku bacaan ada di kotak X juga. Kemudian pensil dengan penghapusnya juga ada di kotak X. Gitu anak-anak. Kemudian kita melanjutkan ke soal berikutnya.
Di uji kompetensi halaman 126 ada pertanyaan, jelaskan apa manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 1 sampai 2 contohnya anak-anak. Nah, apa ini kira-kira contohnya? Yang pertama, peluang bermanfaat saat menentukan pilihan waktu perjalanan ke kampung untuk menghindari macet atau kenaikan harga biaya transportasi. Kemudian manfaat yang kedua, peluang bermanfaat untuk memecahkan teka-teki saat hanya tersedia sedikit petunjuknya. Kita ke nomor 2. Dalam permainan dadu, 3 pemain yang menggunakan 1 dadu dan melemparnya secara bergiliran memiliki syarat menang masing-masing, yaitu peserta 1, pemain 1, pemain 2, pemain 3. Kalian bisa perhatikan dulu. Pemain mana yang memiliki peluang paling besar untuk menang, dan apakah permainan ini termasuk permainan yang adil atau kurang adil? Bagaimana jawabannya anak-anak? Pemain yang memiliki peluang paling besar untuk menang adalah pemain ketiga. Kalian bisa lihat, ini mendapatkan 2, 3, dan 4. Apakah permainan ini termasuk permainan yang adil atau kurang adil? Nah, permainan ini kurang adil karena setiap pemain memiliki peluang menang yang berbeda-beda. Kalian bisa perhatikan lagi, pemain 1, 4, pemain 2, 1 dan 5, pemain 3, 2, 3 dan 4. Selanjutnya adalah soal nomor 3, warnai roda putar yang mewakili 3 pernyataan tentang peluang berikut ini. Peluang terbesar adalah mendapatkan warna merah, dan B, peluang terkecil adalah mendapat warna hijau. Untuk pertanyaan tambahannya, Pepita berkata bahwa ia bisa membuat roda putar yang berbeda, tetapi tetap dapat memenuhi kedua pernyataan di atas. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kenapa? Nah, kita bisa menjawabnya ini setuju karena ada beberapa variasi roda putar yang bisa dibuat yang berbeda namun tetap memenuhi kedua pernyataan di atas, yaitu peluang terbesar adalah mendapatkan warna merah dan peluang terkecil adalah mendapatkan warna hijau. Kemudian untuk soal selanjutnya, pilih dadu yang akan kalian gunakan apabila ingin mendapatkan peluang terbesar untuk menang dalam permainan. Syarat menangnya adalah mendapatkan angka 3. Jelaskan alasan atas pilihan kalian. A. Pilihan dadu. Pilihan yang pertama, dadu kubus dengan sisi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilihan kedua, dadu kubus dengan sisi sebagai berikut. 1, 1, 3, 3, 6, 6. Nah, dadu mana yang akan digunakan apabila ingin mendapatkan peluang terbesar untuk menang dalam permainan? Nah, yang mana? Pilihan 2 karena ada 2 angka 3 di dadunya. Begitu anak-anak. Kemudian soal selanjutnya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan yang pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan 2 atau 3 karena ada 3 angka 3 di dalamnya. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kalau pilihan pertama semuanya hanya ada 1. Begitu. Kemudian soal yang C, soal tantangan atau pilihan dadu, hanya ada pilihan 1 dan pilihan 2. Dadu kubus dengan sisi sebagai berikut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu piramida dengan sisi sebagai berikut, 1, 2, 3, 4. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan 2, walaupun kedua dadu memiliki jumlah angka 3 yang sama, dadu 2 memiliki total kemungkinan kejadian lebih banyak daripada dadu yang pertama. Nah, sekarang soal nomor 5, ayo berpikir kritis, apakah permainan ini adil atau kurang adil? Jika pemain 1 banding 1 dadu, syarat menangnya mendapatkan angka 3.
Pemain 2 banding 1 dadu, syarat menangnya mendapatkan angka 6. Ini adil atau tidak adil anak-anak? Jawabannya adalah permainan ini adil. Kemudian soal selanjutnya, skenario permainan yang kedua, pemain 1 banding 1 dadu, pemain 2 banding 2 dadu. Syarat menangnya mendapatkan angka 3 dan ini syarat menangnya mendapatkan angka 6. Ini tidak adil ya anak-anak. Ini merupakan permainan yang kurang adil atau tidak adil. Kemudian yang selanjutnya, skenario permainan yang ketiga, pemain 1 banding 1 dadu, syarat menangnya mendapatkan angka 1 atau 3. Pemain 2 banding 1 dadu, syarat menangnya mendapatkan angka 5 atau 6. Begitu. Ini adil atau tidak? Nah, permainan ini adil. Kemudian yang selanjutnya, ayo berpikir kritis. Berapa kali kalian harus melempar dadu untuk memenuhi semua lingkaran? Berapa jumlah lemparan dadu paling sedikit yang mungkin untuk memenuhi semua lingkaran? Dan berapa jumlah lemparan dadu paling banyak yang mungkin untuk memenuhi semua lingkaran? Yang pertama dulu, berapa kali kalian harus melempar dadu untuk memenuhi semua lingkaran? Ini jawabannya bisa bervariasi ya anak-anak. Kemudian yang kedua, berapa jumlah lemparan dadu paling sedikit yang mungkin memenuhi semua lingkaran? Jumlah lemparan dadu paling sedikit yang mungkin untuk memenuhi semua lingkaran adalah 5 kali melempar. Lalu berapa jumlah lemparan dadu paling banyak yang mungkin untuk memenuhi semua lingkaran? Jumlah lemparan dadu paling banyak yang mungkin untuk memenuhi semua lingkaran adalah 25 kali melempar. Gitu anak-anak. Dan untuk soal yang terakhir, buatlah 2 desain dadu yang memberikan peluang menang lebih besar dari menggunakan dadu biasa. Nah, ini kalian bisa menggunakan dadu dengan sisi kubus 44, 55, 66. Gitu anak-anak. Selamat belajar. Jika kalian merasa video ini terlalu cepat, kalian bisa mengulanginya lagi dari awal. Dan jika kalian merasa belum paham, kalian bisa mengulanginya lagi video tersebut dari awal. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa klik subscribe sehingga kalian tidak tertinggal ketika kami mengupdate video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.